Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, memang kami tidak bisa mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa rencana Tuhan adalah rencana untuk bisa mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan, Tuhan. Oleh sebab itu kami yakin apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini, semuanya sudah berada dalam rencana Tuhan. Dan ajari kami untuk senantiasa mengerti Tuhan, sehingga kalaupun Tuhan izinkan kami ini mengalami satu ujian-ujian iman, kami tidak harus bersungut-sungut, tetapi kami harus bisa senantiasa mengucap syukur, karena ujian iman itu mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Sehingga jika kami tahan dalam ujian itu, kami akan menerima yang namanya mahkota kebenaran itu, Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang Tuhan utus untuk membawakan firman-Mu pada malam hari ini, dan seberapa kaum muda yang ada pada saat ini, biarlah Kau ubahkan kehidupan kami untuk semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang siap mendengarkan firman Allah berkata, amin. Ya, silakan duduk. Puji nama Tuhan, kaum muda sekalian. Shalom, selamat malam. Shalom. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Allah, dan kita mendengarkan firman Allah di dalam Keluaran pasal yang ke-28, Keluaran pasal yang ke-28. Kita masih membicarakan tentang pakaian imam-imam, saudara sekalian. Ya. Keluaran pasal yang ke-28 ini, saudara sekalian, kita akan belajar kembali tentang apa yang disebut pakaian imam-imam itu. Ya. Dikatakan oleh firman Allah pada hari-hari yang lalu bahwa pakaian imam-imam itu adalah kehidupan daripada para pelayan Tuhan. Jadi kalau kita itu mengambil sikap untuk bisa mengambil sikap untuk berani sikap atau mengambil sikap untuk berani melayani Tuhan, maka kita harus memakai seragam imam. Ya. Seragam imam itu adalah kehidupan kita, bukan seperti yaitu orang dunia lagi, tetapi kita memakai seragam yang namanya yaitu pakaian imam yang disebut namanya yaitu perhiasan kemuliaan, saudara. Ya, kita akan baca di dalam Keluaran pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Keluaran pasal 28 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ya, mari silakan bacakan ya. Ini bisa. Pasal 28 ayat 1. Mengenai pakaian imam, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Ayat 2, haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Ya, sebagai perhiasan kemuliaan. Ya, jadi di situ diceritakan, ya, dikatakan bahwa Harun dan anak-anaknya harus memakai pakaian imam yang disebutkan yaitu merupakan pakaian perhiasan, ya, menjadi perhiasan kemuliaan Tuhan. Ya, ayat yang ke-40, mari tolong bacakan Desa. Ayat 40, juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka, dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Nah, ini saudara, ya, jadi semuanya para imam itu harus memakai pakaian imam yang dikatakan di situ menjadi perhiasan kemuliaan.
Perhiasan ini adalah sesuatu yang berharga, saudara. Ya, perhiasan ini adalah sesuatu yang berharga. Sekarang itu kalau namanya perhiasan itu, saudara sekalian, ya, apalagi yang dikatakan perhiasan itu terbuat daripada yaitu batu permata, terutama berlian atau intan, maka harganya itu bisa ratusan juta, saudara. Ya, nah. Kalau kita bisa melihat harganya itu, berarti kita juga bisa menilai, memperkirakan, ya, betapa besarnya kalau kehidupan kita ini dipakai pakaian, yaitu perhiasan kemuliaan itu, saudara. Dikatakan firman Allah ayat yang pertama dikatakan situ bahwa bukan semua orang Israel yang bisa memakai pakaian perhiasan kemuliaan itu. Ya, dikatakan situ yang dipilih dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam itu adalah dari suku Lewi. Suku Lewi itu disebutkan juga hanya Harun dan anak-anaknya. Artinya orang-orang yang benar-benar terpilih, tidak sembarang orang, saudara sekalian. Ya, nah, jadi kalau saudara sekalian ini bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, atau saya sebutkan menjadi imam-imamnya Tuhan, sebenarnya itu adalah satu kehormatan yang datang daripada Tuhan. Ya. Apapun yang saudara sekalian lakukan untuk Tuhan, maka itu nilainya adalah merupakan pakaian perhiasan kemuliaan. Jangan sampai saudara sekalian mengatakan, oh kemuliaan itu nanti kalau di surga. Tidak. Ya. Yang dinamakan kemuliaan itu bukan hanya di surga. Kemuliaan itu di sini juga bisa saudara sekalian dapatkan kemuliaan itu. Walaupun belum secara full seperti yang dikatakan firman Allah. Memang kemuliaan itu nanti akan terjadi fullnya kalau kita itu nanti bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Tetapi pada hari-hari ini kita sudah bisa merasakan yang namanya pakaian perhiasan kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan itu sudah ada di dalam kehidupan kita sebenarnya. Sebab dikatakan firman Allah, kurikulumnya yaitu kita sekolah di dalam guru kita atau diajar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sebenarnya kurikulum yang kita terima itu bukan hanya kurikulum menurut yaitu Menteri Pendidikan. Kalau Menteri Pendidikan sekarang itu ada namanya kurikulum 13 atau kurikulum apa. Ya. Tapi kurikulum kita sekolah di kaki Yesus itu ada 3 yang namanya adalah kematian, kebangkitan, kemuliaan. Ya, hanya itu kurikulumnya di dalam Yesus Kristus itu sudah. Ya. Jadi kurikulum kita kematian, kebangkitan, dan kemuliaan. Saudara, artinya apa? Ya itu yang harus kita lakukan. Kapan? Ya sekarang ini kita harus bisa merasakan kemuliaan itu. Kalau saudara sekalian merasakan kemuliaan, berarti kita harus melalui dulu yang namanya kematian. Dan setelah kematian, saudara sekalian menerima yang namanya yaitu suasana kebangkitan. Baru setelah itu nanti kita akan menerima yang namanya kemuliaan. Saudara, ya. Mari kita akan bersama-sama melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, mari. Korintus pasal
terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, ini saudara. Ya. Jadi kalau saudara sekalian pengen dapat kemuliaan, bagaimana sih yang namanya pakaian kemuliaan itu? Maka yang pertama, Roh Tuhan harus menguasai dalam kehidupan kita. Karena berbicara kemuliaan itu adalah bicara soal keilahian. Kalau Roh Tuhan itu ada dalam hidup saudara, maka terjadi yang namanya kemerdekaan. Saudara, kemerdekaan dari apa? Dari sifat-sifat yang membuat saudara dan saya ini tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan. Dari sifat-sifat manusiawi kita yang penuh dengan kedagingan dan keduniawian, itu harus dibebaskan. Nah, ketika kita ini sekalian yaitu menerima yang namanya suasana di dalam kepenuhan Roh Kudus, maka itu yang dinamakan suasana kematian. Saudara. Ya. Dan ketika kita ini sudah dalam suasana kematian, lalu kita ini bisa merasakan indahnya suasana Roh Kudus yang menguasai kita, itu namanya kita sudah masuk di dalam suasana kebangkitan. Ketika kita ini sudah dikuasai oleh Roh Kudus dan kita ini ada dalam suasana sukacita yang besar, disitulah yang namanya kita ini bisa menerima yang namanya sekolah dalam kurikulum yang ketiga, yaitu kemuliaan. Saudara sekalian, kapan itu terjadi? Pada waktu saudara sekalian ini memakai, yaitu tidak memakai selubung di muka kita ini, dikatakan situ. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Jadi selubung, kalau sekarang ini sekalian yang dinamakan masker ini, kalau sekalian ini mau terima yang namanya kemuliaan Tuhan, masker kita ini harus kita lepas. Tetapi bukan masker ini, saudara sekalian, yang disebutkan. Sebab selubung di situ adalah berbicara tentang hati yang tertutup. Ya, ini akan saya pelan-pelan supaya sekalian bisa menyadari. Ya. Jadi ketika suasana kuasa Roh Kudus itu hinggap pada saudara, maka saudara sekalian ini harusnya merasakan suasana yang namanya kematian. Kapan itu terjadi? Ketika kita ini sedang mendengar firman Tuhan. Jadi demikian saudara. Pertama, kita ini adalah kehidupan orang berdosa. Ya, dosa kita ini banyak. Taruhlah mungkin dosa kita ini ya tidak 100% lah, tapi dosa kita ini mungkin ya taruhlah 100% lah. Ya, taruhlah dosa kita sebelum kenal Tuhan itu kita 100%. Lalu kita kenal Tuhan dan kita mendengar firman Tuhan. Saudara, ya. Ketika kita mendengar firman Allah, maka firman Allah itu mengoreksi kehidupan saudara sekalian dan kehidupan saya. Karena firman Allah itu merupakan pedang yang tajamnya melebihi daripada yaitu pedang bermata dua, dikatakan firman Allah. Nah, ketika firman Allah itu kita beritakan dan firman Allah itu kita dengarkan, maka firman Allah itu menyentuh, mengoreksi yang namanya dosa. Ya, ketika itu dosa itu dikoreksi sama firman Allah, lalu kita ini sedang gelisah. Nah, dalam kegelisahan ini yang namanya kita itu menerima kematian. Waduh, kok gak enak ya, dosa saya ini kok dikoreksi oleh firman Tuhan. Lalu suasana itu diteruskan dengan namanya pengakuan.
Aku tak mengaku saja. Ya. Nah, ketika kita mengaku, kita memang direndahkan sama Tuhan. Ketika kita direndahkan sama Tuhan, maka kita percaya karena barang siapa yang mengakui dosanya akan Tuhan ampun. Nah, ketika kita sudah mengaku, lalu kita rasanya plong. Seperti kalau saudara sekalian curhat kepada seseorang punya beban berat, lalu kita curhat. Kita curhat, maka dalam hati kita, perasaan kita plong. Wah, wis rada ayem iki. Dosaku sing itu sudah tak mintakan ampun, dan saya percaya Tuhan itu mengampuni. Nah, di situ ketika kita rasa plong itu yang namanya kita menerima kebangkitan. Ketika kita menerima kebangkitan lalu kita ada suasana sukacita, itu namanya kita menerima yang namanya perhiasan kemuliaan. Karena apa? Sifat manusiawi kita diganti dengan sifatnya Tuhan. Jadi setiap kehidupan yang menerima koreksi firman Allah, maka itu sebenarnya sifat manusiawi kita diganti oleh sifatnya Tuhan. Contohnya begini saudara sekalian, ya. Sebagai anak tentunya kita seringkali berani sama orang tua, ya. Gak tahu beraninya itu berani apa, pokoknya anak itu banyaknya berani sama orang tua. Ketika kita mendengarkan firman Allah, jadi anak harus berbakti, harus menghormati orang tua berdasarkan firman Allah. Lalu kita sadar, aku salah ini. Lalu kita minta ampun kepada Tuhan, juga minta ampun kepada orang tua. Nanti kalau saya pulang ke gereja, nanti pas atau mungkin pas ibadah bersama-sama, lalu kita minta ampun kepada orang tua, dan orang tua mengatakan, ya sudahlah, kita sama-sama minta ampun. Di situ suasana kebangkitan ada dalam kehidupan saudara. Lalu orang tua dan anak itu dalam sukacita itu dan mempraktekkan firman Allah, itulah yang dinamakan suasana kemuliaan. Dan suasana kemuliaan terus berlanjut, saudara. Maka dikatakan sini ini, ya, maka kita diubah menjadi serupa dengan wujudnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kemuliaan semakin besar itu semakin lama semakin besar. Besarnya nanti sampai kapan? Sampai kita nanti itu seperti Tuhan. Firman Allah mengatakan begitu. Ya, kita nanti di hadapan Tuhan itu tidak ada cacat celahnya lagi. Kita serupa dengan wujudnya Tuhan. Nah, inilah yang disebutkan pakaian kemuliaan. Jadi ketika kita menjadi seorang imam, maka kita ini harus bisa memakai sifat-sifatnya Tuhan. Sampai kita nanti sama seperti yang dikatakan firman Allah, sama seperti Tuhan. Itu kita dapatkan ketika kita mendengar firman Allah, dan ketika kita membuka hati kita, maka di situ itu terjadi satu perubahan di dalam hidup kita. 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat ini, ya. 2 Korintus pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai dengan 4. Mari dia bacakan. Ya. 2 Korintus 4 pasal yang sampai. Ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan dibuka. Ya, mari. Yaitu orang-orang yang tidak berdaya, yang pikirannya telah diputangkan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, ini saudara, ya. Jika Injil yang diberitakan oleh hamba Tuhan, singkat sebutkan yaitu Paulus,
Ya. Itu tertutup karena hati kita tertutup. Tertutup apa? Tertutup oleh ilah-ilah zaman sekarang. Ilah-ilah zaman sekarang itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak bisa menyembah Tuhan. Bisa disebutkan hobi, bisa juga disebutkan sifat-sifat kedagingan kita. Itu membuat kita tidak bisa terima firman Allah. Itu yang membuat kita tidak bisa menerima cahaya kemuliaan Tuhan. Nah, ini harus kita singkapkan, saudara. Begitu kita buka hati kita, begitu kita singkapkan selubung yang menutupi itu, maka kita bisa menerima firman Allah. Ketika kita terima firman Allah, di situ yang disebutkan yaitu kematian tadi, ada yang namanya pengakuan. Ya, 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, ada semuanya saja dijawab. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, ya. Jadi ini saudara, jadi prosesnya begitu itu. Sebenarnya kalau kita mau terima firman Allah, maka firman Allah yang merupakan pribadi Tuhan, firman Allah yang merupakan sifatnya Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Seringkali kita itu tidak bisa menerima firman Allah karena kita merasa tidak berdosa. Nah, tidak berdosanya kita itulah yang disebut yaitu selubung yang menyelubungi hati kita. Ya, ini harus kita buka. Ketika kita mendengarkan firman Allah dan ketika saat itu kita merasa diri kita tidak bersalah, tidak berdosa, itu selubung akan membuat saudara dan saya gagal menerima wujud sifatnya. Tapi begitu firman Allah itu disampaikan dan saudara sekalian ada satu pengakuan, ya aku salah, berarti saudara sedang membuka selubung ini. Di situ masuk sifat-sifatnya kita. Nah, ini nanti terus berproses sampai kita nanti kedatangan Tuhan, kita benar-benar mempunyai sifat yang namanya sifat kemuliaan ilahi sama seperti Kristus. 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes pasal 3. Mari kita membacakan Tuhan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Terus, Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. nah ini saudara ya, jadi siapa yang pengen menerima kemuliaan penuh daripada Tuhan, maka kita harus berusaha untuk menyucikan diri. Kita sekarang disebut anak-anak Allah, tapi belum tahu nanti bagaimana sih sifat wujudnya anak Allah itu.
Nah, anak-anak Allah ini nanti akan wujudnya sama seperti anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi kemuliaan itu, saudara sekalian, sekarang ini sedang dibentuk oleh Tuhan. Setiap kali kita mendengarkan firman Allah, sebenarnya setiap kali itu juga kita sedang menerima sifat ilahi, yaitu kemuliaan Tuhan. Begitu kita terima, kita diubahkan dari sifat-sifat manusiawi, dari sifat-sifat kedagingan. Di situ kita terima baru sebagian kemuliaan Allah, dan terus semakin hari semakin besar. Sampai puncaknya nanti disebutkan di sini. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, artinya pada waktu kedatangan Tuhan, maka Kristus yang menyatakan dirinya itu, kita akan sama seperti Kristus di dalam yang namanya kemuliaan Tuhan. Sebab itu mari, setiap kali kita dengarkan firman Allah, kesempatan kita mengalami perubahan. Ya, setiap kali saudara sekalian menerima kemuliaan Allah, setiap kali itu juga saudara sekalian sedang mengalami perubahan. Sifat-sifat kedagingan kita, sifat-sifat yang namanya keduniawian kita diganti dengan sifat-sifat ilahi, sifat-sifat dari kerajaan surga. Terus dirubah. Jadi ini saudara sekalian, ya, ini yang harus kita perbuat, ya, ini yang harus kita punyai. Jangan jadi anak Tuhan tidak mengalami perubahan. Ya, kita harus berubah, terus mengalami perubahan demi perubahan. Ya, sampai yang namanya kemuliaan Allah itu semakin besar dan semakin memuncak menjadi kemuliaan Kristus di dalam hidup saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua sekalian. Mari kita sama-sama berdiri dan kita sama-sama melakukan sebuah pujian sekali. Oh iya, iya.